Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di surah Al-Lail ini. Kita sudah sampaikan tentang biodata surah Al-Lail. Kemudian kita juga sudah menyampaikan tentang tema besar yang ada di surah Al-Lail ini. Sebagian munasabah keterkaitan antara surah Al-Lail dengan surah yang lain, yaitu surah Asy-Syams, juga sebagian sudah kita sebutkan. Di antaranya ketika di surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Maka surah Al-Lail hadir untuk menjelaskan bagaimana cara mensucikan jiwa, bagaimana cara mensucikan diri itu. Begitu juga ketika di surah Asy-Syams Allah menyebutkan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya. Lagi-lagi surah Al-Lail menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat mengotori jiwa, mengotori hati. Kemudian kita juga sudah menyampaikan sebagian dari munasabah antara surah Al-Lail dengan surah setelahnya di dalam urutan mushaf, yaitu surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Di antaranya adalah kalau surah Ad-Duha yang sudah kita pelajari berbicara tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-Lail ini yang posisinya sangat dekat, posisinya berdekatan dengan surah Ad-Duha ini, dia berbicara sebagian besar ayatnya, sebagian besar isi suratnya berbicara tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga memang karena kedudukan dua manusia mulia ini sangat dekat, Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dua surat ini mewakili kedekatan beliau berdua. Kemudian kita menyampaikan sedikit tentang sebab turunnya surah Al-Lail ini, yaitu secara garis besar
surah Al-Lail ini berkaitan dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian aktivitasnya menginfakkan harta di jalan Allah, mengeluarkan harta, menginfakkan harta untuk kaum muslimin. Sementara di sisi lain ada sebagian kecil di ayat di surah Al-Lail ini berbicara dengan tokoh sebaliknya, yaitu Umayyah bin Khalaf, gembongnya kafir, salah satu pemimpinnya kafir Quraisy, yang dia terkenal dengan kepelitannya, terkenal dengan sifat bakhilnya, sifat pelitnya, sudah kafir pelit lagi. Nah, itu Umayyah bin Khalaf. Nanti akan kita temui insyaallah di pembahasan tentang ayatnya. Dan kita akan coba masuk di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Dan atau demi malam idza yaghsha, apabila menutupi, apabila menyelimuti. Lagi-lagi kita mendapati surah-surah yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan sumpahnya Allah taala dengan makhluknya kali ini adalah dengan makhluknya, yaitu malam. Wal-laili, demi malam, demi waktu malam, idza yaghsha, apabila menutupi, apabila menyelimuti. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya. Apa yang ditutupi oleh malam? Apa yang diselimuti oleh malam? Nah, nanti di ayat yang lain akan dijelaskan. Misalnya di surah Asy-Syams, wal-laili idza yaghshaha. Jadi kalau di surah Al-Lail tidak disebutkan objeknya, apa yang ditutupi oleh malam tidak disebutkan. Tetapi di surah Asy-Syams misalnya Allah taala menyebutkannya. Wal-laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Nya yang dimaksud di sini adalah menutupi matahari, atau nanti di ayat yang lain apabila malam menutupi siang. Tetapi untuk ayat di sini Al-Lail ini tidak disebutkan objeknya. Lagi-lagi ketika kita membahas tentang sumpah, maka kaidah yang perlu kita pegang betul adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk digunakan bersumpah, maka pasti ada pelajaran yang mahal, ada pelajaran besar yang hendak Allah sampaikan. Maka seharusnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada tentang sumpahnya, kita berhenti sebentar. Kita berhenti sebentar, coba kita pikirkan, mengapa Allah bersumpah dengan ini, mengapa Allah bersumpah dengan itu, mengapa Allah bersumpah dengan waktu malam, nanti di waktu yang lain atau di ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu siang, dan seterusnya. Semuanya ada pelajaran penting yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Lihat tentang malam saja, ya, di lingkaran itu, di apa, diagonal atau apa itu namanya, yang kita tampilkan itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat yang membicarakan tentang malam. Allah Ta'ala bersumpah tentang malam. Lihat, sekali lagi kan, kalau satu saja disebutkan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sudah luar biasa. Apalagi kalau diulang-ulang, apalagi kalau disebutkan berulang. Sudah disebutkan berulang, pensifatannya berbeda-beda. Allah memberikan keterangan sama-sama bicara tentang malam, tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan mengaitkan dengan aktivitasnya itu sampai setidaknya 7 kali ini. Wal-laili idza saja, wal-laili id adbar, wal-laili idza as'as, wal-laili wama wasaq, wal-laili idza yasr, wal-laili idza yaghshaha. 7 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu malam dengan semua aktivitasnya. Demi malam apabila telah gelap gulita, demi malam apabila telah berlalu,
demi malam apabila telah sunyi, demi malam dan apa yang ditutupinya, demi malam apabila telah lewat, demi malam apabila menutupi siang atau menutupi matahari. Bayangkan, banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Maka lihat, malam dengan semua aktivitasnya, baik itu menutupi gelap gulita, telah berlalu, telah lewat, menutupi siang, menutupi matahari, semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai nanti Allah menantang kan, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, katakanlah ara'aytum, tahukah kalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kalian hari-hari kalian semuanya malam. Jadi Allah menciptakan waktu untuk kalian, semua waktu itu malam semuanya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Maka Allah menantang, kalau Allah berkehendak menjadikan seluruh waktu ini adalah semuanya malam dan selama-lamanya malam terus, maka Allah menantang, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Maka katakan, siapa Tuhan kalian yang mampu mendatangkan cahaya, mendatangkan siang untuk menggantikan malam yang Allah tetapkan tadi. Di ayat berikutnya gantian Allah juga menyebutkan, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, tahukah kalian jika Allah menghendaki seluruh hari-hari di bumi ini, di dunia ini semuanya siang, semuanya terik, maka Tuhan mana yang mampu menghadirkan malam kalau Allah sudah berkehendak semuanya siang. Jadi antara malam dan siang ini Allah memberikan tantangan. Gak perlu jauh-jauh Tuhan yang disembah selain Allah itu, seperti tadi ayat yang dibacakan oleh imam besar kita Ustaz Muhsin, ketika dialog tentang Tuhan, maka kan tadi ketika Nabiullah Ibrahim berdialog dengan raja yang zalim di zamannya saat itu tentang Tuhan, siapa itu Tuhan? Maka Tuhan itu adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka raja yang zalim tadi punya ide licik. Oh, Tuhan itu yang bisa menghidupkan dan bisa memberikan kematian. Aku juga bisa kalau itu. Dipanggilkan dua orang tahanan, satu dibunuh dan yang satu dibebaskan. Kemudian dia mengatakan, lihat dua orang ini, bukankah yang satu aku matikan dan yang satu aku berikan dia kehidupan? Jadi konsep hidup dan mati baginya itu adalah yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati, itu hidup dan mati. Oke lah kalau itu jawabanmu. Maka pertanyaan kedua yang jauh lebih menyulitkan, kalau memang betul kamu Tuhan, selama ini kan matahari terbitnya dari timur, coba ganti, datangkan atau buat matahari itu terbit dari barat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fabuhital ladzi kafar. Maka kemudian jadi mingkem, diam, tidak berkutik orang yang kafir tersebut. Jadi tidak perlu ribet mematahkan argumentasi orang-orang ateis, apalagi kan orang-orang kafir, orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Lihat kan di ayat-ayat yang ada di sekitar kita, bahkan Allah mengajari tadi tentang malam, tentang siang. Kalau Allah berkehendak tentang semuanya malam, siapa yang bisa mendatangkan siang? Atau sebaliknya, kalau Allah berkehendak semuanya siang, siapa yang mampu mendatangkan malam? Jadi ini tentang sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaili idza yaghsha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang kedua juga bersumpah wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila telah terang, apabila telah jelas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sumpah dengan hal-hal yang berlawanan.
Tadi Allah bersumpah dengan malam di ayat pertama, yang kedua ini ayat kedua Allah bersumpah dengan siang. Di ayat pertama Allah menyebutkan malam menutupi siang, maka di ayat yang kedua Allah bersumpah demi siang ketika membuka penutup malam. Jadi di surah Al-Lail ini Allah Ta'ala nanti banyak bersumpah dengan hal-hal yang berlawanan. Malam lawannya siang, menutupi, menyikap, menyelimuti, membuka. Itu di ayat 1 dan ayat kedua. Ayat ketiga juga sama. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan apa yang diciptakan dan apa-apa yang Allah ciptakan, baik itu laki-laki dan perempuan, atau zakar di sini adalah jantan, wal unsa betina. Jadi dia tidak melulu terkait dengan manusia, tapi semua makhluk hidup. Dan apa-apa yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan perempuan atau berupa jantan dan betina. Lihat, laki-laki sumpah Allah itu dengan sesuatu yang berlawanan. Al-lail, an-nahar, yausha, tajalla. Sekarang zakar, unsa, laki-laki dan perempuan. Sama tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan hal-hal yang bertolak belakang atau berkaitan tersebut? Karena jawaban dari sumpah itu adalah inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, kerja keras kalian itu berbeda-beda. Sesungguhnya kerja keras kalian di dunia ini, perjuangan kalian di dunia ini tidak ada yang sama, bahkan bertolak belakang. Bertolak belakangnya bagaimana? Ayat selanjutnya nanti akan menjelaskan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, lawannya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi memang ayat ini nanti karena tema besarnya, karena jawaban dari sumpah, inti dari sumpah yang hendak Allah sampaikan adalah Allah ingin menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan kalian, usaha kalian, kerja keras kalian, perjuangan kalian di dunia ini berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat, ada yang cuma fokus di urusan dunianya sehingga mengabaikan urusan akhiratnya. Atau di dalam hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu di pagi hari mulai berusaha. Kemudian semua usaha yang dilakukan manusia itu terbagi menjadi dua. Faba'i'un nafsahu famultiquha au mubiquha. Usaha yang mereka lakukan itu ibaratnya manusia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian manusia menjual dirinya kepada dunia. Jadi semua yang hidup ini, kata Rasulullah, kullun nas, semua manusia yaghdu di pagi hari, faba'i'un nafsahu, mereka sedang menjual dirinya. Menjual dirinya kepada siapa? Sebagian menjual dirinya kepada Allah, berjuang untuk Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Tetapi sebagian yang lain justru menghambakan dirinya kepada dunia. Maka hadisnya famultiquha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkraman dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelompok yang kedua, kelompok manusia yang lain adalah aumu biquha, atau justru kelompok manusia yang kedua ini sedang membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya. Nah, kita tinggal pilih, kita ingin kelompok yang mana, karena hidup ini semuanya penuh dengan pilihan. Betul, kita berjalan sesuai dengan takdir Allah, tetapi takdir Allah ini satu sisi nanti kita diberikan iradah, diberikan kemampuan, qudrah, diberikan iradah, keinginan untuk menentukan jalan. Maka tadi
inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian di dunia ini berbeda-beda, bahkan perbedaan itu sampai bertolak belakang, sebagaimana sumpah yang Allah gunakan. Malam bertolak belakang dengan siang, menyelimuti bertolak belakang dengan menyikat atau membuka, laki-laki bertolak belakang dengan perempuan. Kemudian apa hubungannya masing-masing sumpah tadi? Ada malam, kemudian siang, ada laki-laki, ada perempuan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan di pembahasan awal tentang surah Al-Lail ini. Semoga bermanfaat, semoga ada faedah yang bisa diambil. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Zahra. Masya Allah, jazakallah ngomong. Udah 7 hari ya, udah waktunya kasih nama. Moga-moga. Iya. Iya, moga-moga.